Tapi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan kembali erupsi. Seorang pria di Lampung Utara ditangkap karena terpergok merekam istri tetangganya mandi. Ratusan hewan kurban yang datang ke kota Bandar Lampung diperiksa kesehatannya. Ini Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan kembali erupsi. Status Gunung Anak Krakatau waspada di level 3. Wisatawan dan nelayan dilarang mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 5 km. Berdasarkan data di pos pantau Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan Senin pagi, Gunung Anak Krakatau erupsi 2 kali. Erupsi pertama, gunung menyemburkan abu vulkanik hingga 1.500 meter dari puncak gunung. Pada erupsi kedua, ketinggian semburan abu vulkanik menurun di angka sekitar 500 meter dari puncak gunung. Abu vulkanik itu condong ke arah timur atau ke arah Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Untuk himbauan masih tetap dari pos untuk masyarakat nelayan untuk supaya tidak mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 5 km dari Gunung Anak Krakatau. Erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap nelayan di pesisir Kalianda, Lampung Selatan. Hasil tangkapan ikan mereka menurun drastis sebab tak bisa lagi mencari ikan di sekitar Gunung Anak Krakatau. Menurut nelayan, di sekitar Gunung Anak Krakatau terdapat banyak ikan. Pernah melihat erupsi dari daerah dekat? Erupsi. Ya sudah biasa jadi gimana? Udah biasa ya. Debu-debu masuk ke rumah, iya, makan juga campur debu. Nasi. Itu kan ya. Kan sudah ada himbauan nggak boleh dekat Krakatau. Ya cuman kita rada kesininya rada, misalnya ngikutin angin aja, misalnya angin barat kita sininya biar jangan kena gitu. Biasanya selatan kita sebelah sini. Menurut petugas pos pantau, erupsi Gunung Anak Krakatau adalah hal yang biasa karena bagian dari aktivitas gunung berapi. Justru akan berbahaya jika tidak erupsi dalam waktu yang lama. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Komplotan anggota geng motor ditangkap polisi Polda Lampung Selasa siang. 11 orang ditangkap, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 8 lainnya dibina. Ketiga tersangka berstatus sebagai pelajar SMA yang masing-masing berinisial RR, YS, dan RA, warga Labuhan Dalam, Kedaton, dan Kemiling. Dari para tersangka, polisi menyita barang bukti beberapa senjata tajam dan petasan yang biasa mereka pakai untuk senjata saat tawuran. Identitas para tersangka terungkap setelah terekam video sedang tawuran di permukiman di Kampung Sawah Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Mereka membawa berbagai jenis senjata tajam hingga menakutkan warga. 3 orang yang dilakukan proses lanjut, kemudian sisanya 8 orang kita lakukan pembinaan dengan bantuan pengawasan dari Pak Lurah, kemudian dari MKKS-nya juga ada di sini, dari Bapas juga ada, Babin Kamtipasnya juga ada. Barang bukti yang kita amankan, rekan-rekan juga sudah tahu di sini, itu ada celurit yang panjang ini, kemudian ada rantai, kemudian juga ada bendera dan petasan ini ya. Dinas Pendidikan mengklaim telah berupaya keras mencegah anak didiknya terjerumus dalam komplotan geng motor.
Dinas Pendidikan menginstruksikan pihak sekolah lebih rutin merazia barang bawaan pelajar di sekolah. Sebetulnya kalau kami dari Dinas Pendidikan tak henti-hentinya untuk memberikan sosialisasi dan memberikan pembinaan kepada anak-anak kita, baik melalui kegiatan-kegiatan maupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Bahkan kita juga bekerja sama dengan Babim Kaptimas, Polresta. Ya, salah satunya dalam upaya kita meminimalisir ya anak-anak ini supaya jangan menjurus ke hal-hal yang negatif gitu. Polisi dan Dinas Pendidikan mengimbau para orang tua meningkatkan pengawasan pergaulan anaknya. Terlebih saat anak-anaknya keluar pada malam hari agar tidak terlibat geng motor. Polisi bertekad menindak tegas kawanan geng motor bersenjata tajam yang meresahkan warga. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Bandar Lampung masih darurat pencurian motor. Selasa dini hari, motor Syifa Fauzia Aska, 31 tahun, warga Kedaung Kemiling Raib digasak pencuri saat menginap di rumah temannya di Jalan Saburai, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku seorang diri. Ia masuk ke garasi dengan cara memanjat tembok samping pintu gerbang. Awalnya ia merusak gembok gerbang dan membukanya. Pelaku kemudian mencuri motor di garasi. Meski sendirian, pelaku bisa secara cepat membawa motor korban. Pencurian itu baru diketahui korban pada pagi hari saat akan membeli nasi. Bangun-bangun jam 6 ngelihat pagar udah buka, udah nggak ada motor. Motor apa sih Mbak yang hilang, Mbak? Motor NMAX BE 2036 AMK. Motornya warna putih, terus di kaca depannya tuh ada stiker-stiker gitu. Di kanan kiri juga ada stiker warna hitam ya. Hitam putih. Pencurian motor telah dilaporkan ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali pelaku. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pria berinisial MI, 38 tahun, tertunduk lesu saat digelandang polisi ke ruang pemeriksaan Polres Lampung Utara Selasa siang. Ia ditangkap karena merekam istri tetangganya yang sedang mandi dengan kamera ponsel. MI dan korban tinggal bertetangga di Desa Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara. Kamar mandi korban berada di samping rumahnya. Pelaku merekam korban yang sedang mandi melalui lubang ventilasi udara di atas pintu kamar mandi. Perbuatan tidak senonoh tersangka dipergoki korban yang langsung merebut ponsel itu. Korban kemudian mengadu ke suaminya dan melapor ke polisi. Korban ini inisial A sedang mandi. Tiba-tiba begitu dia menoleh ke belakang, melihat ke atas ada kamera handphone. Langsung diambil, direbut oleh korban. Modus pelaku, dia begitu mendengar ada yang sedang mandi, dia diam-diam dari atas pintu, dia memasukkan HP-nya. Jadi dari atas pintu itu dia memasukkan HP-nya untuk merekam. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka berdalih hanya iseng merekam korban mandi. Ponsel tersangka dipakainya untuk merekam korban mandi disita polisi sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.